aturan sinus. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut A, B, dan C. Dengan sisi A berada di depan sudut A, sisi B berada di depan sudut B, dan sisi C berada di depan sudut C. Aturan sinus ini adalah sisi per sudut di depannya. Jadi A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut A, B, dan C. Dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Dengan sudut A sama dengan 30 derajat. Yang ditanya adalah nilai dari sin B. Karena yang di sini yang sudah diketahui adalah nilai dari sudut A, nilai dari sisi A, dan nilai dari sisi B, kita pakai A per sin A sama dengan B per sin B. Kemudian angkanya kita substitusikan atau kita ganti. Sehingga A menjadi 3 dan sin A menjadi sin 30 derajat dan B menjadi 4 per sin B. Kemudian sin 30 derajat dikali silang dengan 4. Begitu pula dengan 3 dikali silang dengan sin B. Sehingga menghasilkan 3 sin B sama dengan 4 dikali sin 30 derajat. 3 dikali sin B sama dengan 4 dikali 1/2. 1/2 ini adalah nilai dari sin 30 derajat. 1/2 bisa dibagi dengan 4 sehingga menghasilkan 2. Jadi nilai dari sin B adalah 2/3. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini ada segitiga dengan sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B dan sudut C sama dengan 120 derajat. Dengan nilai dari sisi B sama dengan 6 dan nilai dari sisi A tidak diketahui. Maka sekarang kita cari jawaban dari nilai dari sisi A. Nah, kita memakai rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Karena di sini nilai dari sin A sudah diketahui yaitu 30 derajat dan nilai dari sisi B sudah diketahui yaitu 6. Tetapi di sini belum diketahui nilai dari sin B. Maka untuk mencarinya adalah jumlah keseluruhan sudut segitiga yaitu 180 derajat dikurang sudut C ditambah sudut A, yaitu 120 derajat ditambah 30 derajat. Jadi hasilnya adalah 30 derajat. Jadi nilai dari sin B adalah 30 derajat. Kemudian kita substitusikan angkanya, sehingga menjadi A per sin 30 derajat sama dengan 6 per sin 30 derajat. Kemudian kita kali silang. Sehingga menghasilkan A sama dengan 6 dikali sin 30 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, ini kan sama-sama sin 30 derajat, maka bisa dicoret. Sehingga nilai dari A sama dengan 6. Aturan kosinus. Di sini ada segitiga dengan sudut A, sudut B, dan sudut C. Dengan sisi A berada di depan sudut A, sisi B berada di depan sudut B, dan sisi C berada di depan sudut C. Aturan kosinus ini berlaku A kuadrat sama dengan sisi lain yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali sisi lain yaitu 2 dikali B dikali C sudut yang berada di depan sisi yang ditanya yaitu cos A. Begitu juga dengan sisi B yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali sisi lain yaitu 2AC cos B. Begitu juga dengan C yaitu C kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada segitiga dengan sudut A,
B, dan C. Dengan sisi A sama dengan 4, sisi C sama dengan 8, dan sudut B sama dengan 30 derajat. Dengan sisi B tidak diketahui, maka kita akan mencari nilai dari sisi B. Karena yang dicari adalah nilai dari sisi B, maka kita menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya sehingga menjadi B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikali 8 cos 30 derajat. Setelah itu kita hitung atau hasilkan. Jadinya B kuadrat sama dengan 16. 16 diperoleh dari hasil 4 pangkat 2. 64 merupakan hasil dari 8 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 4 dikali 8. Dan setengah adalah cos dari 30 derajat. Bila dihitung akan menghasilkan B kuadrat sama dengan 80 dikurangi 32. Sehingga menjadi B kuadrat sama dengan 48. Tetapi yang ditanya adalah nilai dari B, maka ini belum selesai. Sekarang kita akarkan. B sama dengan akar dari 48. Akar dari 48 ini masih bisa disederhanakan kan? Sehingga jika disederhanakan menjadi B sama dengan akar 16 dikali 3. Akar 16 bisa merupakan hasil dari 4 pangkat 2. Sehingga bila disederhanakan menjadi B sama dengan 4 akar 3. Luas segitiga. Jika yang diketahui dan tinggi seperti pada di gambar ini yang diketahui alas dan tinggi, maka rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Apabila yang diketahui dua sisi dan satu sudut, seperti gambar di bawah ini, misalkan ada sisi A dan sisi B dan sisi C yang diapit oleh sisi A dan sisi B, maka rumusnya adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Apabila yang diketahui sudut B dan sisi A dan sisi C yang mengapit sudut B, maka rumus luas segitiga adalah setengah dikali A dikali C dikali sin B. Begitu pula apabila yang diketahui sudut A yang diapit oleh sisi B dan sisi C, maka rumusnya adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali B dikali C dikali sin A. Apabila yang diketahui 3 sudut dan 1 sisi, misal yang diketahui adalah sisi A, maka rumusnya adalah luas segitiga sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 dikali sin A. Dan apabila yang diketahui sisi B, maka rumusnya adalah B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 dikali sin B. Begitu pula dengan sisi C apabila diketahui, yaitu C kuadrat dikali sin B dikali sin A dikali 2 dikali sin C. Jika segitiganya berada di dalam lingkaran dan ada jari-jari, maka rumusnya adalah L sama dengan 2R kuadrat dikali sin A dikali sin B dan dikali sin C. Misalkan garis ini adalah jari-jari, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Jika segitiga sembarang dan diketahui semua sisinya, maka luas segitiganya adalah akar S dikali dalam kurung S kurang A dalam kurung S kurang B dalam kurung S kurang C. S ini dapat diperoleh dari A plus B plus C dibagi 2. S ini merupakan setengah dari keliling segitiga. Dengan adanya rumus-rumus tadi, kita dapat menghitung luas segitiga
baik itu 5, 6, 7, 8, apabila itu beraturan. Nah, rumusnya adalah luas segitiga sama dengan jumlah segitiga atau banyak segitiga dikali setengah dikali R kuadrat. R kuadrat ini diperoleh dari jari-jari yang ada di sini. Dan sin theta. Sin theta merupakan sudut yang ada di segitiga ini. Dan semua sudutnya itu sama. Theta dapat diperoleh dengan cara berikut, yaitu 360 derajat dibagi jumlah segitiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut A 30 derajat, sudut B 30 derajat, dan sudut C 120 derajat dengan sisi C sama dengan 4. Maka yang ditanya adalah luas dari segitiga tersebut. Sekarang kita cari penyelesaiannya. Luas segitiga sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 dikali sin C. Kita menggunakan rumus ini karena 3 sudut sudah diketahui besarnya dan salah satu sisi sudah diketahui nilainya. Maka setelah itu kita masukkan angka-angkanya sehingga menjadi 4 kuadrat dikali sin 30 derajat dikali sin 30 derajat per 2 dikali sin 120 derajat. Untuk mencari nilai dari sin 120 derajat, kita menggunakan cara seperti berikut. Sin 120 derajat sama dengan kuadran 2 dan bernilai positif. Maksudnya, sin 120 derajat ini berada di kuadran 2. Kemudian, sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi theta. Ini adalah rumus untuk sudut yang berada di kuadran 2. Sehingga setelah itu pindah ruas. Sin 120 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan min theta. Sehingga diperoleh sin min 60 derajat sama dengan min theta. Sin 60 derajat sama dengan theta. Sin dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Kemudian diperoleh hasil luas segitiga sama dengan 16 dikali 1/2 dikali 1/2 per 2 dikali 1/2 akar 3. 16 bisa dicoret dengan 1/2 sehingga diperoleh hasil 8. 8 bisa dicoret dengan 1/2 sehingga diperoleh hasil 4. 2 di sini bisa dicoret dengan 2 yang terdapat di 1/2 akar 3 sehingga tersisa 1 akar 3. Sehingga hasilnya diperoleh 4 akar 3 per 3. Nah, sebelumnya itu hasilnya 4 per akar 3, kemudian dirasionalkan dengan dikali akar 3 per akar 3 sehingga diperoleh hasil sama dengan 4 akar 3 per 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui terdapat segitiga A, B, C dengan sisi A sama dengan 7, sisi B sama dengan 13, dan sudut C sama dengan 125 derajat. Hitunglah luasnya. Pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya. Sudut A, sudut B, sudut C dengan sisi A sama dengan 7, sisi B sama dengan 13, dan sudut C sama dengan 125 derajat. Kemudian kita cari luas dari segitiga tersebut. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Misal kita asumsikan bahwa alas dari segitiga tersebut adalah sisi B, yaitu 13. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa luas dari segitiga tersebut adalah setengah dikali sisi B segitiga tersebut. Sekarang, berapakah tinggi dari segitiga tersebut jika alasnya merupakan sisi B? Nah, cara untuk mendapatkan tinggi dari suatu segitiga adalah kita perlu menggambarkan garis yang melewati titik puncak dari segitiga tersebut, di mana titik puncak segitiga tersebut adalah B. Lalu, kita tarik suatu garis yang tegak lurus terhadap alasnya, yaitu AC.
Maka kita perpanjang alas tersebut, lalu kita tarik garis yang tegak lurus terhadap alasnya. Nah, maka tinggi dari segitiga tersebut adalah ini. Nah, sekarang berapakah tinggi dari segitiga tersebut? Cara untuk mencari tinggi dari segitiga tersebut adalah sebagai berikut, di mana jika kalian perhatikan mengetahui sisi miring dari segitiga BCD, misalkan ini adalah dengan segitiga siku-siku, maka kita bisa ketahui sisi depan dengan sisi miringnya dengan menggunakan perbandingan sinus, di mana sinus dari 125 derajat adalah depan miring, di mana sisi depan dari sudut 125 derajat bukan merupakan sisi C, karena segitiga ABC bukan merupakan segitiga siku-siku, melainkan sisi BCD yang merupakan segitiga siku-siku. Karena 125 derajat berada di kuadran kedua, maka sisi depannya adalah T. Lalu kita bagi dari sisi miring 135 derajat, yaitu sisi A. Dengan demikian, kita telah menemukan tinggi dari segitiga tersebut, yaitu T sama dengan A dikali sin. Kemudian kita masukkan tingginya, di mana tingginya adalah A dikali sin C, sehingga luas segitiga adalah setengah dikali B dikali A dikali sin C. Kemudian kita masukkan angkanya. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 13 dikali 7 dikali sin 125 derajat. Nah, untuk mencari sin dari 125 derajat, kita menggunakan cara sebagai berikut. Sin 125 derajat berada di kuadran 2 dan bernilai positif. Sin 125 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi theta. Ini adalah rumus untuk sudut yang berada di kuadran 2. Sin 125 derajat dikurangi sin 180 derajat. Kemudian ini pindah ruas sehingga menjadi negatif. Sama dengan min theta. Kemudian bila dihasilkan sin min 45 derajat sama dengan min theta. Jadi sin 45 derajat sama dengan theta. Sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi luas segitiganya adalah setengah dikali 13 dikali 7 dikali sin 125 derajat, yaitu setengah akar 2. Setengah akar 2 bisa dikalikan dengan setengah, sehingga hasilnya 1/4. 1/4 dikali 13 dikali 7, hasilnya 91/4 akar 2. Sehingga luas dari segitiga tersebut adalah 91 akar 2/4.